Nah, kemudian juga yang kedua adalah dengan meninggalnya Lukas NMB ini. Kita juga tidak tahu Lukas NMB ini meninggal di tahanan, kalau menurut kabarnya di tahanan KPK. Ada aturan-aturan main sebenarnya seorang terdakwa atau dalam proses hukum itu ketika ditahan ada aturan main yang sangat rigid. Ya, kalau dia itu meninggal dalam proses dalam proses sewaktu penahanan, apa polisi, apa kejaksaan, siapa yang bertanggung jawab? Dan dia ini orang misalnya kalau dia sakit siapa yang bertanggung jawab? Nah, kalau di kita lihat secara umum Bapak Ibu ya aturan main yang dipegang, apakah di tahanan polisi, apakah dia tahanan kejaksaan, apakah dia tahanan pasca putusan pengadilan, ada aturan yang rigid. Ya, pertama soal makanan. Ini kan makanan ini harus dijaga betul ini kan. Kalau misalnya dia di tahanan ini merupakan suatu saran pembantaian, saran untuk membinatangkan, bukan memanusiawikan, kira-kira siapa yang bertanggung jawab ini? Seorang tahanan masuk ke lapas, apakah tahanan polisi, apakah tahanan kejaksaan, apakah tahanan pengadilan, siapa yang bertanggung jawab terhadap keselamatan orang ini? Bagaimana kalau dia sakit? Bagaimana jam berkunjung? Bagaimana soal kualitas makanan? Apakah ini dikontrol ketat oleh, pertama, kementerian yang membawahi? Siapa kementeriannya? Kementerian Hukum dan HAM. Siapa ini? Kalau kita tunjuk sekarang adalah siapa namanya ini, Lawli ya. Lawli itu yang orang Nias. Yasona Lawli. Yasona Lawli. Apakah dia itu memeriksa gitu ya? Kan ada standar dong. Ya, lapas kelas ini ada. Tahanan ini, tahanan itu ada. Ya kan? Apakah tahanan misalnya pembunuh dengan tahanan yang melakukan perdagangan obat-obat narkoba itu, psikotropis itu disatukan? Ini di Indonesia ini sangat rancu, dan ini tidak pernah ada laporan daripada DPR bagaimana mereka mengawasi pelaksanaan undang-undang yang mereka terbitkan. Ini persoalannya di Indonesia ini Bapak Ibu sangat rumit. Yang kedua, sepanjang yang saya ketahui ya, setiap tahanan, apakah di polisi, apakah ketahanan kejaksaan ataupun pasca persidangan, setiap ini si yang ditahan ini keluar, itu harus diperiksa kesehatannya sebelum dia keluar. Kembali lagi harus diperiksa kesehatannya. Siapa yang memeriksa ini? Dokternya. Persoalannya adalah apakah dokternya ini objektif atau tidak. Itu persoalan lagi. Kedua, kalau berkunjung ke sana, bagaimana aturan mainnya? Kita ya, oke, jadi kita di penutupan tahun ini ya, bisalah kita samarikan atau ya biringlah bincang ringan, warna-sari berbagai isu, baru walaupun isu-isu yang tahun lalu, 2 tahun lalu, 1 tahun yang lalu, dan beberapa bulan yang lalu, bolehlah kita ulang kembali untuk menyegarkan sekaligus refreshing ya, mengingatkan kembali sebagai bekal kita untuk berjalan di 2024 yang mengarungi tahun 2024 yang kita tidak tahu bagaimana nanti di Indonesia ini. Tapi setidaknya kalau kita belajar dari indikasi-indikasi kejadian-kejadian isu-isu masa lalu, tentu kita akan lebih mudah mengantisipasi atau memperkirakan kira-kira kalau ini terjadi begini, kalau ini terjadi begini. Ditambah dengan tahun 2024 adalah tahun politik, ya, di mana ada 3 cawapres yang bertarung dengan berbagai ragam visi dan misinya, dan banyaknya di Indonesia ini sekarang Bapak Ibu ya, saya sedih. Sedihnya itu apa? Saya tidak tahu apakah para intelektual atau siapa ini yang berbicara, semuanya bicara-bicara preman gitu loh. Ya, kalau misalnya berbeda pendapat sedikit, langsung dihina, langsung dicaci maki. Ya, kalau misalnya kebetulan capres dan cawapresnya itu dia dukung, ya, dikritik, langsung ngomongannya itu lari kemana-mana gitu, menyerang pribadi orang yang memberi kritik gitu. Dan ngomongannya itu sangat sarkastis, kasar. Ya. Padahal misalnya seseorang itu dalam memberikan pemikiran untuk didiskusikan, oh bukan materinya itu didiskusikan, pokoknya, kalau udah pokoknya, kira-kira bagaimana kalau udah pokoknya? Saya heran ini, terutama orang Batak ya, orang Batak, saya heran ini orang Batak udah
lari udah error apa ya pada umumnya, walaupun tidak semuanya. Nah, kemudian juga yang kedua adalah dengan meninggalnya Lukas NMB ini. Kita juga tidak tahu Lukas NMB ini meninggal di tahanan, kalau menurut kabarnya di tahanan KPK. Ada aturan-aturan main sebenarnya seorang terdakwa atau dalam proses hukum itu ketika ditahan ada aturan main yang sangat rigid. Ya, kalau dia itu meninggal dalam proses dalam proses sewaktu penahanan, apa polisi, apa kejaksaan, siapa yang bertanggung jawab? Dan dia ini orang misalnya kalau dia sakit, siapa yang bertanggung jawab? Nah, kalau kita lihat secara umum Bapak Ibu ya aturan main yang dipegang, apakah di tahanan polisi, apakah dia tahanan kejaksaan, apakah dia tahanan pasca putusan pengadilan, ada aturan yang rigid. Ya, pertama soal makanan. Ini kan makanan ini harus dijaga betul ini kan. Kalau misalnya dia di tahanan ini merupakan suatu saran pembantaian, saran untuk membinatangkan, bukan memanusiawikan, kira-kira siapa yang bertanggung jawab ini? Seorang tahanan masuk ke lapas, apakah tahanan polisi, apakah tahanan kejaksaan, apakah tahanan pengadilan, siapa yang bertanggung jawab terhadap keselamatan orang ini? Bagaimana kalau dia sakit? Bagaimana jam berkunjung? Bagaimana soal kualitas makanan? Apakah ini dikontrol ketat oleh, pertama, kementerian yang membawahi? Siapa kementeriannya? Kementerian Hukum dan HAM. Siapa ini? Kalau kita tunjuk sekarang adalah siapa namanya ini, Lawli ya. Lawli itu yang orang Nias. Yasona Lawli. Yasona Lawli. Apakah dia itu memeriksa gitu ya? Kan ada standar dong. Ya, lapas kelas ini ada. Tahanan ini, tahanan itu ada. Ya kan? Apakah tahanan misalnya pembunuh dengan tahanan yang melakukan perdagangan obat-obat narkoba itu, psikotropis itu disatukan? Ini di Indonesia ini sangat rancu, dan ini tidak pernah ada laporan daripada DPR bagaimana mereka mengawasi pelaksanaan undang-undang yang mereka terbitkan. Ini persoalannya di Indonesia ini Bapak Ibu sangat rumit. Yang kedua, sepanjang yang saya ketahui ya, setiap tahanan, apakah di polisi, apakah ketahanan kejaksaan ataupun pasca persidangan, setiap ini si yang ditahan ini keluar, itu harus diperiksa kesehatannya sebelum dia keluar. Kembali lagi harus diperiksa kesehatannya. Siapa yang memeriksa ini? Dokternya. Persoalannya adalah apakah dokternya ini objektif atau tidak. Itu persoalan lagi. Kedua, kalau berkunjung ke sana, bagaimana aturan mainnya? Kita tidak boleh berkunjung semena-mena, tapi boleh juga semena-mena asal ada ini PT, ya PT. Ya, kabarnya ya dengar-dengar kabarnya di penjara itu juga atau lapas itu bisa sebagai hotel, seperti hotel. Asal ini tebal, ya ada tahanan politik, ada tahanan, kan itu beda-beda penanganannya. Jadi inilah Indonesia teman-teman, sangat rumit dan membuat, kalau kita ketahui ini semua ini membuat kita putus asa ya, sepertinya nggak ada lagi jalan keluar. Mengapa begitu abai ini penyelenggara negara untuk membenahi itu? Ya, mengapa begitu abai? Apa maksud dan tujuannya? Apa pekerjaan daripada DPR ini? Apa pekerjaan daripada menteri-menteri ini? Apa pekerjaan daripada, aduh pusing dah. Nah, Lukas NMB misalnya, nah, termasuk ini saya soroti, apa pekerjaan daripada penasihat hukum daripada si terdakwa atau si terdakwa? Dia tahu persis itu aturannya itu, Pak. Sekarang kalau kita minta tanya itu, kalau PH-nya Lukas NMB itu, ya betul-betul membela Lukas NMB, pasti dia punya data, ya rekaman daripada kesehatan dari Lukas NMB ini. Sebelum masuk bagaimana, sesudah di situ bagaimana, harus ada rekamannya dong, makanannya apa, setiap hari dikunjungi siapa, itu seorang PH. Ya, kalau dia betul-betul membela kliennya itu, dia harus punya data itu, dan dia berhak mendapatkan itu. Tapi apakah ini dilakukan? Ini persoalan lain lagi. Karena di Indonesia ini adalah sudah mamon semua ya, mamon. Number one is mamon. Tidak ada kemanusiaan. Mulut ini yang pintar bicara kemanusiaan, tetapi adalah pitih. Fulus. Ya, fulus. Itu yang mengatur. Jadi teman-teman, kita sangat prihatin Lukas NMB, dan ini bisa dipolitisasi, meninggalnya Lukas NMB ini bisa dipolitisasi, gerakan ya
kemarahan orang-orang Papua ini yang sudah selama ini ditumpuk dan ditekan oleh suatu kekuatan apapun di Indonesia ini bisa meledak itu. Natalius Pigai sudah berbicara beberapa kali apa maksudnya pemerintah ini menempatkan 4 orang PJS gubernur di Papua beragama Muslim. Di mana kontribusi kita, ya teman-teman Galarua? Saya sih berharap kita ada, nanti Pak Pastor Paul bisa lah menghubungkan kami Galarua dengan teman-teman di Papua ya. Kita akan bersinergi bukan untuk memberontak, enggak. Ya kita kan sebagai mediator juga. Ya, jadi saya juga dengan teman-teman tadi 2 hari ini sudah membicarakan itu, akan mencoba bergabung dengan beberapa orang di Indonesia termasuk Natali Spigai, mantan Komnas HAM itu. Dan ini adalah motivasi kita karena mereka adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Tidak boleh ada diskriminasi. Tidak boleh, tidak boleh. Ketika ada itu diskriminasi, maka Indonesia akan pecah. Tidak boleh ada intoleransi. Sekarang Bapak Ibu ya terbuka saja program daripada Kementerian Agama yang namanya moderasi beragama itu. Kalau kita mau tanya atau misalnya DPR harus bertanya itu apa hasil Anda membuat suatu program moderasi agama ya mungkin menghabiskan ratusan miliar. Apa hasilnya? Tidak ada kan? DPR juga berhak bertanya apa hasilnya BPIP itu dibentuk menghabiskan juga ratusan miliar ataupun triliunan dalam 5 tahun ini. Apa hasilnya untuk merubah atau memperbaiki perilaku daripada rakyat Indonesia dan penyelenggara tinggi negara ini di dalam hal berbangsa dan bernegara? Apa hasilnya? Siapa yang berhak melakukan itu? DPR. Tapi DPR kan mangising turu. Ya. Dia hanya proyek-proyek aja dia Pak. DPR ini kerjanya proyek. Jadi kalau misalnya membahas RAPBN, ya, maka tiap kementerian itu kan ada proyek-proyek yang dikerjakan. RAPBN ya di Banggar itu Badan Anggaran DPR itu udah begitu diputuskan bla 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 para pengusaha itu udah berderet itu di pintu daripada kesekjenan apa itu kesekjenan DPR udah dipanggilin satu-satu udah dipenggal di atas itu proyeknya. Proyek kementerian itu dibagi-bagi Bapak Ibu. Itulah DPR. Nah kira-kira Indonesia ini akan baik nggak? Ya, tidak akan baik itu. Jadi kalau misalnya kita minta 1 triliun untuk Rohingya, sebenarnya kecil itu untuk Indonesia. Itu mungkin ada untuk 1 atau 2 orang anggota DPR itu, Bapak Ibu. Nah ini persoalan-persoalan yang struktural di berbangsa dan bernegara Indonesia. Di mana itu kalau begitu peranan hukum? Hukum di Indonesia, peraturan di Indonesia sudah lebih daripada cukup sebenarnya. Yang kurang itu adalah pelaksanaannya, yang kurang itu implementasinya, yang kurang itu pengawasannya. Kenapa tidak ada berjalan pengawasan? Karena semua di Indonesia ini sudah saling mengikat. Antara kementerian, antara lembaga tinggi negara sudah mengikat. Siapa pengikatnya? Parpol dan koleha-koleha parpol itu. Dalam bentuk apa? Pencalonan presiden ini. Coba, satu parpol hanya bisa mencalonkan presiden kalau dia memenuhi threshold 20%. Minimal 20% dia keanggotanya di DPR. Kalau dia tidak ada 20%, maka dia harus bergabung dengan partai politik lain. Tetapi dalam sejarahnya, adakah satu parpol di Indonesia yang pernah melebihi 20%? Tidak ada. Maka bergabunglah parpol-parpol ini. Kalau parpol-parpol udah bergabung, kenapa dia bergabung? Karena ada yang diinginkan, kan? Terjadilah di situ bagi-bagi, seluruhnya dibagi-bagi oleh mereka. Jadi yang keruk kehancuran Indonesia ini adalah karakter dan sifat kepemimpinan daripada parpol itu sendiri. Itu. Jadi ini yang harus dirubah total ini. Ya, kekuasaan parpol itu harus diatur sedemikian rupa. Melalui apa? Bentuk lagi lembaga tertinggi MPR Republik Indonesia. Selama seperti ini sekarang, dengan istilah yang modern itu, separation of power, dulu kan distribution of power, sekarang separation of power, check and balances, kedaulatan rakyat dilakukan menurut Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana penjabarannya itu? Kalau dulu kan melalui MPR, terpusat di MPR, karena itulah memang karakter daripada budaya Indonesia. Ada mirip-mirip kerajaan, tetapi untuk kebaikan kenapa rupanya? Nah, ini Bapak Ibu persoalan yang paling mendasar di negara ini. Kalau soal capres-cawapres inilah, kecil lah inilah. Ini Mas Sandiwara tontonan sekali 5 tahun ini, tontonan gratis bagi rakyat Indonesia, caci maki gratis bagi rakyat Indonesia, saling menghina bagi rakyat Indonesia, saling menghujat. Tetapi kalau manusianya adalah pencaci maki, penghujat, penista, kira-kira ini keturunannya bagaimana? Siapa yang desain ini Bapak Ibu? Ini persoalan besar yang sedang melanda Indonesia. Saya harap teman-teman kita yang di
Zoom ini mulai berpikir menyelamatkan diri sendiri dan generasinya, nanti berjejaring. Kalau kita berharap daripada negara, tidak akan ada itu. Tidak akan ada. Jangan berharap. Diskriminasi di kementerian-kementerian. Kalau Anda misalnya agama Kristen, jangan harap bisa cepat naik jabatan. Juga di BUMN-BUMN, jangan harap. Di tentara juga begitu, di kepolisian begitu. Orang sekarang benar untuk diterima polisi harus bisa membaca berapa juz itu katanya. Diterima. Kira-kira bagaimana? Jadi ini teman sebagai pembuka ya, summary daripada pembicaraan kita di masa lalu. Tetapi kalau saya sih nggak usah pesimis. Memang kita kenapa harus dengan situasi begini kita harus ditempatkan di Indonesia ini. Nah itu tugas sekecil apapun kita lakukan sebaik-baiknya. Untuk apa? Bukan untuk diri sendiri, bukan kebanggaan sendiri. Nama Tuhan itu yang dipermuliakan. Itu aja. Nama Tuhan itu dipermuliakan. Baik teman-teman, mungkin yang lain ada silakan kita diskusikan. Saya sebagai pembuka tadi Pastor Paul juga memberikan suatu apa namanya itu ya trigger. Pak Jammer saya jadikan host, lalu saya jadikan co-host, Pak. Oh, monggo. Saya jadikan host, lalu Pak Sandimer saya jadikan host, mana host. Lalu saya tolong jadikan co-hostnya, Pak. Monggo. Tolong saya jadikan co-host sekarang. Si. Oh, Pastor Paljang dan di penjapa Joseph Paljang ini Pak ya. Sampun Pak. Udah jadi co-host sekarang. Sampun. Oke, sekarang tolong view-nya Pak Santiamer jadi galeri, Pak. Jadi galeri supaya semua yang ada, ya supaya yang ada videonya bisa nampak di layar, semua di layar YouTube. View-nya jadi galeri yang sebelah pojok kanan atas. Oh, pojok kanan atas. Pojok kanan atas. Ini ya, udah. Klik itu kan ada view itu kan, pojok kanan klik supaya jadi galeri. Nah, udah galeri udah. Halo, Pastor. Oke, udah. Lanjut. Oke. Lanjut. Ya, saya lanjut. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.